Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Gunoviandika dari 10 IPS 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang biografi Bung Tomo. Sutomo atau sering dipanggil juga Bung Tomo, lahir di Surabaya, Jawa Timur 3 Oktober 1920. Meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Ia lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica, yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Latar belakangnya, Bung Tomo dilahirkan di daerah Kampung Blauran yang berada di pusat kota Surabaya yang waktu itu masih Hindia Belanda. Ayahnya adalah seorang kepala keluarga yang bernama Kartawan Cipto Wijojo, yang merupakan pegawai kelas menengah yang mengabdi di pegawai pemerintahan. Jabatannya adalah staf pribadi di pabrik swasta di bidang impor-ekspor milik Belanda dan sebagai asisten di kantor pelayanan pajak pemerintah. Seorang kepala keluarga dari kelas menengah, ia mengaku memiliki hubungan darah dengan beberapa sahabat dekat dari Pangeran Diponegoro yang jasadnya dikebumikan di Malang. Ibunda Bung Tomo memiliki darah campuran antara Jawa Tengah, Madura, dan Sunda. Sebelum ia berhijrah ke Surabaya, Ibunda Bung Tomo bekerja untuk perusahaan mesin jahit Singer di bagian distributor lokal. Masa mudanya bekerja menjadi polisi di kota Praja dan pernah menjadi anggota Asosiasi Sarekat Islam. Bung Tomo dididik di rumah yang sangat berpendidikan. Ia berbicara penuh semangat dan selalu berterus terang. Ia suka bekerja keras agar keadaan semakin membaik. Di usia 12 tahun, ketika dia harus keluar dari pendidikan di Mulo, Bung Tomo melakukan berbagai usaha kecil-kecilan untuk menghidupi keluarganya. Ini terjadi karena depresi besar yang waktu itu melanda dunia. Kemudian dia menamatkan pendidikan HBS melalui jalur korespondensi, tapi secara resmi Bung Tomo tidak lolos. Bung Tomo lalu bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan, Bung Tomo menyimpulkan bahwa nilai filsafat yang didapatnya dari Kepanduan ditambah dengan pemikiran berhaluan nasionalis yang didapat dari kakeknya juga adalah pengganti yang sangat baik untuk pendidikan formalnya. Di usia 17 tahun, Bung Tomo mulai terkenal setelah berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang meraih peringkat Pandu Garuda. Peringkat Pandu Garuda ini sangatlah sulit untuk mencapai bahkan sebelum pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942. Orang yang mendapat peringkat Pandu Garuda hanya berhasil diraih oleh 3 orang di Indonesia. Peristiwa singkat Bung Tomo, peristiwa 10 November 1945, menjadi momen warga Surabaya untuk bersama-sama berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada momen tersebut tak lepas dari sosok Bung Tomo. Pria bernama asli Sutomo ini dikenal dengan sebagai pengobar semangat are-are Surabaya untuk berjuang pada pertempuran 10 November 1945. Hal ini pula yang terletak di sosok Bung Tomo. Demikian dilansir dari buku Bung Tomo, Hidup dan Mati Pengobar Semangat Tempur 10 November karya Abdul Wahid. Hal teladan dari Bung Tomo ialah sesungguhnya adalah sosok seorang pejuang yang bersifat nasionalis dan pantang menyerah. Juga sangat konsisten yang tetap berjuang dengan kesederhanaan, sikap dan tindakan, ketajaman pikiran yang kritis dan lugas, serta keberaniannya yang tanpa getar. Beliaulah seorang patriot yang sangat mencintai tanah air dan selalu berada di pihak rakyatnya. Beliau berjuang tidak hanya pada masa revolusi fisik 1945 sampai 1949, namun juga masa sesudah itu, yakni masa kepemimpinan Presiden Soekarno dan masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sekian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.